Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Melampaui Matahari. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Pengkhotbah 11 ayat 7-8 terjemahan baru yang berbunyi demikian. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Pengharapan adalah sesuatu yang membuat kita memiliki daya juang dalam menjalani hidup. Tanpa pengharapan, hidup kita sama seperti nasi yang hambar. Sebagian besar dari kita tidak dapat menikmatinya. Jikalau kita tidak dapat menikmatinya, maka orang-orang yang ada di sekitar kita pun tidak dapat menikmati keberadaan kita yang hambar atau tidak punya daya juang. Seperti ketika kita mendampingi teman yang mengalami sebuah penyakit yang kronis, tetapi pembawaan teman kita pesimis. Padahal dokter sendiri optimis dengan progres yang dialami oleh teman kita. Tetapi teman kita bawaannya negatif setiap hari karena dia merasa hambar dengan hidupnya. Jikalau kita berada di posisi dokter dan menghadapi pasien seperti itu, apa yang akan kita pikirkan? Kita pasti akan bertanya-tanya, mengapa dia tidak percaya akan kabar yang kita berikan? Jikalau kita berada di posisi orang yang merawatnya, pertanyaan kita pun mungkin sama dengan yang ditanyakan oleh dokter. Ada sebuah kabar baik yang disampaikan oleh orang yang memiliki latar belakang medis, tetapi mengapa kabar itu tidak disambut dengan hati yang gembira? Mengapa harus pesimis? Nada yang sama pun disampaikan melalui bagian pengkhotbah kali ini. Terang dalam kitab hikmat seringkali disandingkan sebagai lawan kata dari kegelapan. Jika gelap itu adalah kesuraman, kesia-siaan, atau hal-hal yang bersifat negatif, maka terang adalah lawan katanya, yaitu pengharapan, sukacita, atau hal-hal yang bersifat positif. Dalam bagian ini, pengkhotbah mengatakan bahwa terang itu menyenangkan dan matahari baik bagi mata. Atau dalam penafsiran sederhana berarti, memiliki pengharapan itu baik, tetapi ingatlah hari-hari yang gelap, hari yang penuh dengan kesuraman, karena banyak jumlahnya, sebab segala sesuatu yang datang adalah sia-sia. Dalam bagian ini, seolah-olah pengkhotbah ingin mengatakan bahwa jika kita mengalami sesuatu yang baik, bersikap sewajarnya saja, karena sesuatu yang baik itu pun hanya sementara saja. Ingat, masih ada hal-hal lain menanti kita, dan bisa jadi hal-hal itu akan membuat kita stres, depresi, sebab tidak ada kesenangan di dalamnya. Jadi, bersikap sewajarnya saja, jangan berlebihan. Pengharapan memang ada, tetapi kita juga harus realistis bahwa pengharapan yang berada di bawah matahari tidak akan ada yang bersifat kekal. Pengharapan yang ada di bawah matahari menjadi milik semua orang, kesia-siaan pun menjadi milik semua orang. Ini adalah kesia-siaan dunia kita. Tetapi, setiap orang yang memiliki pengharapan yang melampaui matahari, tempat Allah berada, tempat Kristus menanti kita, pengharapan itu tidak akan sia-sia, sebab kita menggantungkan pengharapan kita kepada pribadi yang maha kuasa, yang tahtanya berada di atas matahari. Mari kita melihat jauh ke depan, jauh melampaui matahari, sebab di sanalah pengharapan yang kekal itu berada, dan tidak akan ada kesia-siaan di sana. Sebab kesia-siaan itu telah dikalahkan oleh pengharapan yang sejati kita, yaitu Yesus Kristus. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Sudahkah pengharapan kekal itu menjadi milik kita? Apa yang akan kita lakukan dengan pengharapan tersebut?
Apakah kita akan mendiamkannya dan menjadikannya sia-sia? Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.